Pemberontakan Andi Agis terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Agis, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda, KNIL, Koninklijke Nederland Inlichtingendienst, yang baru saja bergabung di APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Agis melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Agis ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Latar belakang. Sebagai bentuk kesepakatan konferensi meja bundar, dibentuklah APRIS yang terdiri dari dua unsur. Ada Tentara Nasional Indonesia, bentukan Indonesia, dan ada Tentara Hindia Belanda atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL, berbentuk Belanda yang diminta meleburkan diri ke APRIS. Setelah digabung, kedua unsur itu tak langsung bersatu. Saat itu ada sentimen bahwa tentara KNIL lebih superior dibanding TNI. Andi Agis merupakan seorang mantan perwira KNIL atau tentara Hindia Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. Pelantikan Andi Agis disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mogoginta, Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur pada 30 Maret 1950. Di saat yang sama terjadi gelombang demonstrasi besar di Makassar. Kelompok anti-federal menuntut agar negara Indonesia Timur segera membubarkan diri dan bergabung dengan Indonesia. Kelompok pro-federal juga berdemonstrasi untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi situasi politik yang memanas, pada 5 April 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Pasukan TNI di bawah pimpinan Mayor Hafi, orang ini diminta untuk menjaga keamanan. Datangnya para tentara dari Jawa ini merupanya menjadi bentuk ancaman bagi Andi Agis dan komplotannya yang sama-sama berasal dari KNIL. Andi Agis juga beranggapan bahwa masalah keamanan di Makassar ini sudah menjadi tanggung jawabnya, bukan orang lain. Guna menghadapi tentara tersebut, Andi Agis dan pasukannya kemudian membentuk pasukan bebas. Pada 5 April 1950, pukul 05.00, Andi Agis dan pasukan bebas dibantu dengan Koninklijke Leger atau pasukan Belanda dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Mereka juga menyandera sejumlah perwira APRIS, salah satunya Letkol Ahmad Yunus Mogoginta. Selain itu, Andi Agis dan pasukan juga melakukan penyerangan serta menduduki tempat-tempat vital di Makassar. Baku tembak serta peperangan pun berkobar. Kota Makassar berada dalam kondisi yang sangat menegangkan akibat perang yang sedang terjadi antara APRIS yang dipimpin Andi Agis dengan KNIL. Kronologi kejadian bermula pada awal bulan April 1950. Pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Agis sendiri terjadi di Makassar. Andi Agis ingin mempertahankan keberadaan Indonesia Timur. Selain itu, ia juga tidak setuju dengan anggota TNI yang bergabung ke dalam APRIS. Pasukan yang dipimpin oleh Andi Agis memulai penyerangan pada 5 April 1950. Penyerangan dilancarkan ke tempat-tempat penting dan menyandera salah satu panglima bernama Letkol A.J. Mogoginta. Pemerintah tidak tinggal diam dan mengeluarkan ultimatum terhadap pasukan Andi Agis. Pemerintah mendesak agar Andi Agis menyerahkan diri dalam waktu 4x24. Selain itu, Andi Agis juga diminta untuk menyerahkan semua senjata dan membebaskan para sandera. Meski demikian, Andi Agis tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Akhirnya, pemerintah memerintahkan pasukan ekspedisi untuk mengamankan pemberontakan ini. Pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilaran tersebut tiba di Makassar tanggal 26 April 1950. Perlawanan berlangsung cukup sengit sampai pada akhirnya pasukan Andi Agis kewalahan dan meminta untuk berunding. Penyebab pemberontakan Andi Agis ialah yang pertama, ada pihak yang menginginkan NIT dipertahankan dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sedangkan di satu pihak lain menginginkan NIT menjadi satu negara Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Yang kedua, beberapa anggota KNIL beranggapan bahwa pemerintah akan memperlakukan berbeda. Sedangkan pihak TNI sendiri ada semacam ketidaknyamanan untuk bekerja sama dengan bekas lawan mereka dulu selama perang kemerdekaan terjadi. Yang ketiga, menuntut agar pasukan mantan anggota KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur.
Yang keempat, menentang meleburnya anggota pasukan APRIS ke dalam TNI. Yang kelima, mempertahankan negara Indonesia Timur tetap berdiri. Tujuan awal dari pemberontakan Andi Aziz ini adalah ingin mempertahankan negara Indonesia Timur NIT tetap ada dan akan terus mempertahankan NIL sebagai pihak yang menjaga keamanan NIT dan bukan ikut dalam pasukan kemiliteran APRIS dari negara RIS. Jika hal tersebut terjadi, maka mau tidak mau NIT harus ikut dan bergabung menjadi bagian NKRIS. Dari peristiwa tersebut, masyarakat NIT merasa marah dan ingin mempertahankan NIT, namun ada juga yang menginginkan sebuah perubahan. Dan untuk melancarkan aksinya, Andi Aziz tidak sendiri dalam melakukan pemberontakan ini. Andi Aziz mendapatkan bantuan dari Sultan Hamid II yang merupakan dalang pemberontakan APRA dan beberapa dari pihak Belanda. Dampak pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntunan tersebut harus dipenuhi sebelum 4x24 jam. Namun Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Akhirnya, tanggal 15 April 1950, Andi Aziz menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta. Ia kemudian dibawa ke Jakarta untuk diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Selanjutnya, pada 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Dan inilah foto sejarah pemberontakan Andi Aziz. Sekian, terima kasih.